Tenang aja, yang penting yakin. Karena Allah juga sudah berjanji tidak akan menguji suatu kaum melebihi batas kemampuannya dia. Jadi justru itu bentuk kasih sayangnya Allah, karena Anda tidak akan merasakan nikmatnya manis kalau tidak pernah pahit. Tuh. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima ini. Yeah. Dari Fatahillah Azuri. Fatahillah Azuri. Bagaimana kita tahu kalau kesulitan yang kita jalani membawa sebuah kebaikan untuk kita? Nah, kebetulan nih langsung nyambung. Iya, jadi kesulitan itu bagaimana kita tahu bahwa ini yang terbaik? Jangan-jangan ini azab dari Allah. Allah marah kepada kita. Iya. Jadi tadi yang Habib sampaikan betul-betul udah menjadi jawaban itu. Jadi ya untuk Fatahillah Azhuri, makanya secara lafaz di Quran surat Al-Insyirah itu Allah ulang 2 kali, dan pada bagian kesulitan menggunakan ma'rifat, dan di saat untuk solusi menggunakan nakirah. Saya bacakan Habib ya. Silakan. Fa inna ma'al usri yusran. Diulang lagi, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya di saat ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Untuk Fatahillah yang bertanya dan juga buat sahabat yang lainnya, di situ ketika Allah melafalkan firman al-usri yang artinya kesulitan, itu ada alif lam. Jadi mengkhususkan kalimat yang umum. Sayyaratun, mobil. Tapi ketika disebutkan as-sayyaratu, yang dimaksud sama Habib bukan mobil yang banyak itu loh. Tapi mobil yang maksudnya adalah mobil Habib ini. Jadi cuma satu. Ketika Allah berbicara kesulitan, Allah betul-betul khususkan. Berarti di dunia ini kesulitan cuma satu. Pakai makrifat. Kemudian di saat memberikan jawaban, di situ redaksinya menggunakan nakirah yang tanpa ada alif lam. Di sini secara filosofinya menunjukkan, hai kamu hamba-hambaku, kamu jangan jadi galau, jangan jadi stres. Di saat masa pandemi, lantas kamu merasa sulit. Di dunia kesulitan cuma satu, tapi solusinya 1001 cara Allah sudah siapkan. Nah, dari sini, di saat kita mendapatkan kesulitan, pertama, jangan suka banci. Apa namanya? Banci kamera atau langsung yang sifatnya curhat di sosmed. Oh iya. Iya. Langsung di sosmed. Kadang-kadang punya masalah dikit di status WhatsApp. Galau tingkat dewa. Iya. Jadi akhirnya semua orang tahu. Bahkan kurang puas juga di-share di Instagram. Ya, kesulitannya. Curhat di Facebook. Nah, ini ya buat kita yang beriman dan memang kita sedang lagi belajar, justru disinilah ya Allah memberikan hikmah dalam kehidupan. Kita tidak tahu setelah ini ada apa. Ya. Jadi selalu mencari hikmah. Betul. Ya, dan selalu optimis karena dalam satu kesulitan Allah telah siapkan banyak kemudahan. Betul sekali. Di baliknya. Karena tadi Ustaz sudah jelaskan bahwa yang kesulitan itu sifatnya ma'rifah, hanya satu. Tapi kemudahannya nakirah, banyak, tidak terhingga bahkan jumlahnya. Jadi tenang aja, yang penting yakin. Karena Allah juga sudah berjanji tidak akan menguji suatu kaum melebihi batas kemampuannya dia. Jadi ya nikmatilah naik turunnya. Karena ibarat kata jantung kita, kalau udah nggak gini, itu mati berarti. Hidup kalau gini itu berarti mati. Jadi namanya hidup pasti ada naik turun. Dan justru itu bentuk kasih sayangnya Allah, karena Anda tidak akan merasakan nikmatnya manis kalau tidak pernah pahit. Insya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Barra KS. Berarti ini bukan guru, Ustaz. Ini kepala sekolah karena KS. Dan dia kalau jadi kepala sekolah pasti killer, Ustaz. Iya. Soalnya dia bara.
panas. Mang Aek ketemu tabib. Ah. Isa Aek Habib. Mau tanya Ustadz, Ya. kalau kita dimaki-maki di sosmed, apa malaikat tahu? Soalnya kan malaikat nggak punya sosmed nih. Kalau punya sosmed pasti centang biru karena followersnya banyak. Dan apakah malaikat juga mencatat kebaikan kita karena sudah sabar dimaki-maki di medsos? Nah, gimana? Ya, bicara malaikat, bukan Taufikur Rahman yang memberikan garansi. Di Quran surat ke-66, juz ke-28, tepatnya pada ayat ke-6, Allah telah menjabarkan bagaimana kondisi malaikat sebagai makhluk Allah yang patuh, yang kondisi imannya la yazid wala yankus, nggak naik, nggak turun, selalu stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara alaiha waquduhan nasu wal hijara alaiha malaikatun giladun shidadun. Nah ini nih, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi dari ayat ini kepada kita hamba-hamba Allah, saudara-saudariku tercinta karena Allah, apapun yang kita kerjakan, walaupun bukan lisan, tapi kan tidak mungkin ada tulisan di sosmed kalau nggak ada kepiawaian tangan, jari. Nah, berarti di sini makanya banyak bahasa sekarang dirubah. Dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Nah, jadi di saat kita semua tindak tanduk kita, lisankah, tangankah, kakikah, termasuk jari kita yang mengetik di sosmed dengan maksud adalah cacian atau kata-kata yang nggak baik kepada saudara kita, jelas itu semuanya nggak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Kemudian buat si fulan yang mazlum, ternyata yang terzolimi karena mungkin dibeberkan aibnya, padahal dia tidak begitu. Ya. Nah, lantas dia sabar, apakah termasuk tercatat dengan malaikat, termasuk hamba-hamba Allah yang sabar? Ya, ya, karena ketika kita hadapi bukan pakai emosi lagi, walaupun menghadapi pakai emosi jadi draw, boleh-boleh saja. Iya, kosong-kosong. Iya, kosong-kosong. Tapi kalau mau dapat poin, nah ini jadi hamba-hamba yang sabar. Nah, oleh karenanya di setiap bulan Ramadan Allah menghantarkan hamba-hamba yang puasa yang la'allakum tattaqun. Kata-kata takwa gampang ngomongnya, tapi sebagai gambaran buat kita kriterianya. Di ayat yang lain Allah menyebutkan, surat ketiga, juz keempat ayat 134, diantaranya wal kadhiminal ghaiz, bisa menahan emosi, wal afina anin nas, dan mau memaafkan kesalahan saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah resep kepada orang-orang yang berbuat baik seperti begini. Walaupun mungkin di dunianya dibilang, oh kamu nggak ngelawan, bodoh. Kamu bodoh, lemah. Betul, Beb, ya. Itu bukan hanya sebatas jadi kriteria takwa. Bahkan untuk orang-orang yang seperti ini, di saat dia lawan dengan doa, ada beberapa sumpah Nabi. Jadi kalau sumpah kan berarti urgen, Beb. Iya. Ya, di mana Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mengutip salah satu bahasa Kanjeng Rasulullah SAW, salasatun uqsimu alaihinna. 3 hal kata Nabi aku bersumpah, di antara 3 hal itu, di antaranya apa? Wala dzulima abdun. Dan tidaklah seseorang yang dizalimi. Sabara ilaiha. Dia sabar. Dia tidak balas dengan cacian lagi. Dia tidak balas lagi padahal dia bisa. Illa zadahallahu ta'ala izzan, melainkan Allah lagi mau angkat derajatnya. Derajat dia. Subhanallah. Jadi dia sudah pasti mendapatkan pahala sabar, dan karena pahala sabar itu Allah tingkatkan derajatnya. Betul. Bola makin ditendang, makin rendah, makin tinggi, Bim. Makin tinggi kan? Makin tinggi. Dan tinggi itu bukan hanya di sisi Allah ya, tapi di sisi manusia. Oh iya. Akan dapat simpati dari manusia. Wah, sabar. Lihat aja di medsos tuh. Biasanya yang justru gak membalas makian dengan makian serupa, justru mengundang simpati dari banyak orang. Karena simpati kemudian rezeki datang, semuanya datang dari kebaikan. Itu yang semua sumbernya dari Allah. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bayu Dwi Saputra 2.
kenapa terkadang bersyukur itu harus ada perbandingan contoh dengan yang lebih bawah. Nah, ini kan sering orang bilang. Ya. Kalau mau gampang bersyukur, lihat ke bawah. Artinya lihat orang yang lebih susah dari kita. Nah, apa iya harus ada perbandingannya? Ya, konteks syukur jelas semua rata-rata sepakat di Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, sungguh jika kamu mensyukuri atas anugerah nikmat yang aku berikan kepada kamu, pasti akan aku tambah. Di akhirat ini Allah memberikan warning, tapi hati-hati. Jika kamu mengkufurinya, sungguh azabku adalah sangat amat pedih. Jadi konteks ayatnya nggak ada perbandingan yang sifatnya melihat ke bawah. Akan tetapi, Quran ini kan diperjelas oleh hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya, inilah yang kita jadikan ibrah untuk kita makin bersyukur. Kenapa? Melihat konteks bawah. Nabi mengasih rambu-rambu. Ada alamatus syaqawah, ada alamatus sa'adah. Ada ciri orang yang bahagia, ada ciri orang yang celaka. Nah, oleh karenanya baginda Rasul menyebutkan, kalau kamu pengen jadi orang yang bahagia, dunia bahkan garantinya sampai akhirat, satu apa? Nisyanul hasanatil madiyah. Kamu lupain kebaikan-kebaikan kamu yang dulu. Akan tetapi yang kedua, apalagi? Ya, zikruz dzunubil madiyah. Kamu ingetin dosa-dosa kamu yang dulu. Jadi kebaikan kita lupain, udah jangan diingat. Alasan kita lagi sedang buang hajat, semua yang keluar udah jangan dilihat lagi. Iya. Gitu. Yang kedua, jelas kita selalu ingat akan dosa-dosa yang lalu. Ya Allah, umur udah sekian, ternyata ya Allah masih saja Allah yafat. Nah, lantas yang ketiga apa lagi? Lantas Nabi mengajarkan, lihatlah dalam urusan akhiratmu memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kamu. Ya Allah, si fulan umurnya lebih muda dari saya ya. Tapi Masya Allah, qiyamul lailnya nggak pernah ketinggalan. Senin Kemisnya nggak pernah absen. Padahal masih lebih muda loh. Supaya kamu terpancing untuk lebih semangat lagi. Tapi lihat, nah di sini harus menyebutkan ciri yang keempat buat orang yang sukses, selamat, bahagia dunia. Dan yang keempat adalah di saat mandang urusan dunia, mandang ke bawah. Mandang ke bawah. Nah dari sini makanya dijadikan ibrah. Seperti itu. Dan sebenarnya kita bisa ambil ibrah dari mana saja ya Ustaz. Bahwa dari orang tua kita ambil pelajaran dengan selalu husnudzon bahwa bisa jadi dia lebih banyak sudah melakukan kebaikan ketimbang kita. Karena udah lebih duluan ngeliat dunianya. Lebih dulu ngelihat dunia. Bagi yang lebih muda bisa jadi dia lebih sedikit dalam melakukan dosanya ketimbang kita yang sudah lebih expert melakukan dosa. Kepada orang yang kita anggap secara tampilan pakai tato lebih buruk dari kita, kita juga selalu husnudzon. Kita nggak tahu akhir hidupnya, siapa tahu husnul khotimah. Kita yang baik ini siapa tahu, walaupun naudzubillah min dzalik, siapa tahu bisa jadi su'ul khotimah. Karena itu perlu mengambil ibrah dari semua hal dan tidak bisa mengambil ibrah kecuali dengan kerendahan hati. Nah, ini pertanyaan terakhir, Sat. Oh, terakhir ya. Nah, ini terakhir sudah. Ini dari Pram, Sat. Jadi ini yang biasanya ngasih air ke kita, ini, Sat. PDAM kan. Nah, mau tanya, Sat. Iya. Orang sering ngomong, serahkan semua ke Tuhan. Itu emang tawakal apa pasrah? Nah, ini kadang orang suka bingung, Ustaz. Bedanya tawakal sama pasrah apa? Atau batasannya tawakal sama pasrah apa? Dua hadis saya bacakan. Di saat baginda Rasulullah SAW kedatangan sahabat yang menggunakan kendaraan onta mewah ya. Ya di sini kalau sekarang bahasanya mobil mewah lah. Mobil mewah. Karena ontak merah ini kan gitu. Nah singkat kata, sahabat nanya, ya Rasul, aku ikat dulu ontakku, bantas aku baru tawakal, atau udah biarin aja aku tawakal ya Rasulullah. Untuk Pram yang bertanya, dari hadis ini sudah jadi jawaban. Nabi jawab, ikat dulu ontak kamu, baru kamu tawakal. Jadi ketika bertawakal nggak diikat, itu namanya orang bodoh, hilang, apes namanya.
Nah, tapi di saat sudah berikhtiar dengan mengikat kailnya kepada tempat yang bisa diikat, lantas bertawakal, itu barulah tawakal namanya. Atau dua hadis, maksudnya hadis yang kedua, Nabi menyebutkan, ini pun termasuk hadis yang terbilang hadis sahih. Apa bahasa Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, lau annakum, seandainya kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Nah, Nabi ngasih contoh, la razaqakum, sungguh Allah akan anugerahkan rezeki kepada kamu, yang dimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, la razaqakum, sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kamu laksana merpati yang keluar dalam kondisi tembolok yang kosong, lantas begitu sore pulang ke kandangnya dalam kondisi tembolok yang penuh. Di sini sebagai ibrah buat kita, jadi bukan berarti tawakal dengan hanya sujud dan zikir di atas sejadah, walaupun itu bagian ibadah. Ya, ada reaksi merpati keluar sangkar. Ya, buat kita fantasiru fil ardi, silakan bertebaran di muka bumi. Nah, itu nomor satu. Urusan hasilnya baru diserahkan kepada Allah. Cuman logikanya dalam surat Hud ayat ke-6 Allah ngasih gambarkan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah, ini sebagai pacuan buat kita nih, biar makin termotivasi, kalau binatang saja yang tidak punya akal, yang melata di muka bumi, Allah sudah siapkan rezekinya, masa iya manusia yang Allah suntuk betul-betul yang sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan kejujuran, dengan keikhtiarannya, pasti ikan mas koki berwarna-warna. Rezeki nggak kemana-mana. Rezeki nggak kemana-mana. Jadi kalau saya lihat rezeki memang biarkan Allah yang ngatur lah. Kita agak usah bingung. Yang penting kalau saya yang penting banyak aja. Amin. Dan yang pas ya. Dan cukup. Gitu. Dan cukup. Dan mungkin singkatnya, tawakal itu adalah ujung dari usaha. Betul. Ujung dari ikhtiar ya. Jadi setelah maksimal ikhtiarnya disempurnakan dengan tawakal. Biar gak was-was ya. Kadang kan kita sudah ikhtiar masih was-was nih. Nah, agar gak was-was kita tawakal aja. Biarin aja. Biar diserahkan kepada Allah. Karena yang paling berkuasa atas segala sesuatu termasuk atas diri kita sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau dipaksain juga kita gak bisa karena kita gak sepenuhnya berkuasa atas diri kita. Terima kasih Ustaz Taufikur Rahman. Wah, pantun-pantunnya semua, terus canda-candanya juga sudah menghiasi Cahaya untuk Indonesia. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi, membimbing semua penonton yang ada di sini. Kita saling belajar, Ustaz. Semoga bisa ketemu lagi, Ustaz. Dan kita saling mendoakan, ya, Ustaz. Amin. Ke Bekasi bareng Nyonya, makan lesen ampi ke Mekah. Makasih akan undangannya. Mudah-mudahan acara apa tadi, Bib? Cahaya untuk Indonesia makin barokah. Makin barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu buat sahabat Cahaya untuk Indonesia, selalu tonton video-video dari kami agar menjadi motivasi, menjadi pengingat bagi kita, menjadi pembimbing bagi kita di kehidupan yang makin kacau balau ini dengan adanya media sosial dan lain sebagainya ini. Dan jangan lupa di-subscribe agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari kita ketika ada video baru, karena kita akan selalu upload 2 video setiap minggunya. Terima kasih buat sekalian yang nonton, dan saya Husain Ja'far Al-Hadar mau menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.